Oke cuy, balik lagi ke channel gua. Oke, kali ini karena gua gabut ya, dan gua nggak tahu harus ngonten apa, kita bakal review singkat aja nih. Motor harian gua, yaitu Kawasaki Pulsar 200 NS. Mungkin ada teman-teman yang mau nyari nih tahun ini atau tahun depan, bisa lihat sedikit review singkat dari gua nih. Mungkin bermanfaat ya. Kita bakal bahas worth it nggak sih ini motor buat 2002, 2003 atau seterusnya. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, itu bakal kita bahas singkat di video kali ini, oke? Jadi ikutin terus nanti pembahasan kita. Ya, gue sebelumnya ini gue beli second ya teman-teman. Jadi nggak beli baru dari dealer. Ini gue pakai kurang lebih 1 tahunan. Mungkin bakal gue ceritain sedikit tentang pengalaman gue pakai ini selama kurang lebih 1 tahun. Oke. Ya, yang pertama kita bahas apa dulu ya? Nah, kekurangannya dulu kali, yang pahit-pahitnya dulu ya. Kekurangan dari Kawasaki Pulsar 200 NS ini menurut gue pribadi ya, nggak tahu kalau teman-teman lain mungkin ada, silakan tambahin di kolom komentar. Menurut gue pribadi kekurangannya itu ya cuma di bagian spare part ya, karena ini kan motor udah nggak produksi lagi di Kawasaki. Bukan udah nggak produksi sih, udah tidak diimpor lagi oleh Kawasaki ke Indonesia. Jadi cuma dijual di luar Indonesia. Jadi kita agak kesulitan untuk mencari spare partnya di bengkel-bengkel resmi Kawasaki. Tapi tenang aja teman-teman. Jadi di grup Pulsar, di e-commerce itu tuh banyak banget part-part ori Pulsar, atau bahkan muncul KW-KW-nya juga ada. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir sih kalau menurut gue, kalau emang memutuskan untuk membeli Kawasaki Pulsar ini. Karena partnya banyak banget dan udah melimpah, jadi teman-teman tinggal pilih. Ya, kalau gue sih tetap bakal pilih yang ori ya, khususnya di bagian kampas rem, seal itu gue mengusahakan ori ya teman-teman ya. Soalnya itu bagian-bagian yang menurut gue penting banget, apalagi pengereman. Kalau pengereman lu pakai kampas-kampas yang nggak ori, itu biasanya cepet habis kampas remnya, jadi lebih boros, dan ya pasti daya cengkramnya juga beda ya teman-teman ya. Jadi gue memilih yang ori. Ori pun nggak terlalu mahal kok. Paling depan belakang itu sekitar 400.000 lah. Biasanya gue nyetok. Jadi setiap kampas itu gue stok cadangannya masing-masing satu, bagian depan sama belakang. Ya paling itu aja sih teman-teman kekurangannya. Karena yang gue rasain selama ini ya cuma itu aja. Jadi gue bingung untuk spare partnya aja. Tapi setelah gue ikut forum, gue lihat-lihat di e-commerce, cari-cari info, ya ternyata nggak sesulit itu asal teman-teman mau usaha ya. Ya menurut gue itu aja sih kekurangannya teman-teman, yang gue rasain kurang lebih 1 tahun pemakaian ini pakai Kawasaki Pulsar 200 NS. Oke, next mungkin kita langsung aja ke kelebihannya apa sih motor ini. Kenapa sih gue memilih motor ini? Oke, kita bahas kelebihannya. Oke. Pertama-tama gue kasih tau teman-teman, ini motor harian gue. Jadi gue daily pakai ini, kerja main kemanapun gue cuma pakai motor ini, karena motor gue cuma ada satu ini, Kawasaki Pulsar ini. Jadi gue pakai ini harian, keluar kota kemana-mana pakai ini. Menurut gue kelebihannya, yang pertama fisiknya ya. Dari fisik, kita mandang fisik dulu nih. Fisiknya menurut gue sih gagah banget ya. Untuk sekelas motor naked itu gagah banget menurut gue. Apalagi yang versi hitam ini. Ya sebenarnya sih favoritnya kalau menurut forum itu ya warna kuning sama merah. Cuma ya karena gue pribadi gue lebih suka warna gelap, jadi gue pilih warna hitam ini. Nah menurut gue ini tuh gagah banget ya teman-teman. Bisa kalian lihat ya, dari lampunya, bodinya, joknya, semua setelannya bagus banget menurut gue pribadi. Dengan harga yang murah. Gue dapet ini nih plat AB ya teman-teman. Ini gue dapet harga cuma 9,5 juta. Iya betul, murah banget kan, nggak nyampe 10 juta lu bisa dapat motor 200 cc. Ya memang sih waktu gue dapet ada beberapa PR yang perlu gue benerin. Salah satunya ya pasti servis. Terus apa ya, part-part tambahan kayak mudguard belakang itu nggak ada, gue tambahin sendiri. Spion orinya nggak ada, gue beliin. Paling cuma itu sih, karena yang jual second tuh rata-rata dia nggak punya mudguard ini teman-teman. Mudguard ini lumayan mahal itu.
Kalau ori mungkin sekitar 500 ribuan, tapi gue dapet yang second juga, jadi lumayan dapat harga sekitar 200 Oke, ribuan lanjut lah. ke kelebihan kedua menurut gua ya udah pasti tenaganya ya 200 cc, karena sebelumnya kan gue pakai motor 150 cc, jadi ya ada naik cc ke 200 ya pasti kerasa banget ya. Menurut gue tenaganya oke, terus responnya itu menurut gue oke, kestabilannya oke, tapi ya memang badannya berat ya, berat karena dia cc-nya besar, jadinya berat. Ya walaupun 200 cc dia satu silinder, cuma menurut gue tarikannya itu cukup galak ya menurut gue pribadi ya. Kenapa gue bisa bilang gitu, karena ya tempat kerja gue, main gue kemana itu ya pasti ngelautin tanjakan, turunan, jalan berkelok, lobang-lobang tuh dilibas semua sama nih motor nih ya. Oke, kelebihan ketiga mungkin yang terakhir ya, ini asumsi gue pribadi sih. Yang jelas beda dari yang lain ya teman-teman ya. Karena di jalanan itu kita ketemu motor ini tuh bisa dibilang jarang banget, khususnya di daerah sini ya, Jawa Tengah ya. Gua pribadi tuh ketemu itu kayaknya jarang banget yang pakai Kawasaki Pulsar ini. Gue juga nggak tahu kenapa peminatnya sedikit, padahal ini motor harusnya bersaing juga ya dengan harga second cuma 10 juta. Bahkan gue dapet di bawah 10 juta. Mungkin kalian dapet yang di atas 10 juta yang udah siap pakai, masih ori semua, itu mungkin beruntung banget, kilometer rendah. Ini tuh worth it banget, cuma kalian ngalahin kekurangannya cuma satu tadi, spare partnya. Itu aja sih, kalian jaga-jaga. Kalau tempat servis, gue rasa semua tempat servis udah bisa sih, di mana-mana banyak. Kawasaki pun masih menerima servis Kawasaki Pulsar ini kok teman-teman. Olinya juga masih ready di sana, masih banyak kok. Jadi menurut gue bukan alasan ya untuk nggak beli motor ini. Oke, kita masuk kesimpulannya ya. Menurut gue worth it nggak sih ini motor buat 2022, 2023 dan seterusnya mungkin. Menurut gue sih ini worth it banget ya cuy, karena ya itu tadi, harganya murah banget, nggak nyampe 10 juta gue dapet. Kalau kalian nyari yang di atas 10 juta ya juga nggak apa-apa, asalkan partnya masih ore, tinggal siap pakai, itu it's okay lah menurut gue. Jadi buat kalian yang mau nyobain cc 200 cc dengan budget yang super murah ya, menurut gue ini pilihan terbaik sih cuy. Cuma kalian ngalahin untuk penyediaan spare part aja. Tadi gue bilang udah banyak di forum e-commerce itu, banyak banget yang udah sediain part ori, bahkan udah ada part bukan KW ya, part ya KW-nya yang dengan merek lain itu masih ada. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk kekurangan itu. Oke cuy, gitu aja review singkat gue tentang Kawasaki Pulsar 200 NS, motor yang gue pakai harian ini. Mudah-mudahan kalian yang mau beli motor ini, udah nonton vlog ini, semoga aja ngebantu kalian untuk mempertimbangkan untuk beli motor ini ya cuy. Kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian, mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti kita ya share ilmu bareng lah tentang Kawasaki Pulsar 200 NS ini. Oke, sekali lagi thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe, oke, di like kalau kalian suka sama videonya, di komen, di share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian yang lagi nyari motor ini ya paling nggak punya gambaran sedikit lah tentang motor ini. Oke, sekian dari gua, sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, bye. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art.